Sebenarnya sama aja sih. Untuk Ramadan dari awal sampai mungkin pertengahan aku akan di Jakarta. Dan kebetulan di sini masih ada mama sama kakak aku juga. Jadi papa aku sama dua adik aku ada di kampung. Tapi insya Allah aku akan pulang pertengahan bulan Ramadan. Jadi tetap aku akan raya di kampung. Oke, di mana sih kampungnya Bang Ida? Di Nuangan, di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, itu di Sulawesi Utara. Oh gitu. Hmm. Emang biasanya tiap tahun selalu rayain di kampung Setiap tahun apa? ya, karena Oh, aku nggak mau ketinggalan Ramadan itu di mana-mana aku harus ke kampung karena Ramadan di kampung tuh nggak tahu ya lebih lebih berasa terus juga kita bisa ketemu sama banyak keluarga di sana terus kita makan makanan khas di sana gitu. tapi apa yang membedakan atau yang dirindukan yang tadi Ramadan di kota sama Ramadan di kampung? Yang benar-benar dirindukan gitu. Entah makanannya atau suasananya apa ya, Kalau tradisinya gitu loh. kalau di Mm-mm. sebenarnya lebih ke kampung sih. Kalau di kota kan kayak misalnya di Jakarta kayak gini aku sebenarnya sibuk kerja aja gitu. Oh, oke. Walaupun Ramadan tetap kayak ada tapping on air, off air kayak gitu-gitu. Sebenarnya lebih kayak kalau di kampung itu kayak makanan-makanannya yang dirindukan, kue-kue yang dimana gula merahnya tuh asli gula merah di sana, madu, terus pokoknya kue-kue khas sana, makanan khas sana. Terus juga kalau Lebaran kita biasanya makan oh, daging-dagingan, gulai, ya, biasalah. Aku masih ada darah Arab jadi tapi Arab maklum ya. Pokoknya cuman makan dari disiapin sama keluarga gitu. Jadi itu yang selalu dirindukan. Oke, berarti kalau di Jakarta kayak menu santap sahur atau berbuka itu ngikutin makanan khas ini nantinya ya. Iya Susah dong. ya Iya. nyari makanan. Apa ya, taste-nya beda, seleranya beda gitu. Rasa yang kita buat di sini tuh sama yang di sana beda. Oh, Gitu. Kalau di sini kan kayak nggak semeriah yang di kampung ya. Kalau di sini kan kita nyiapin buat kita sendiri aja, buat aku sendiri. Tapi kalau di kampung kan satu keluarga, terus juga tetangga semua tuh kayak keluarga. Jadi kita kayak mampir-mampir ke kompak lah rumah, ya berarti. kompak banget gitu. Oke, berarti bisa dibilang eh, sangat banget merindukan suasana itu ya. Betul. Gitu ketimbang di Mm-mm. Jakarta. Dan ini berarti udah berapa tahun keberapa kalau dia mungkin di ada Ramadan di Jakarta gitu. Dari tahun 2014 kali ya. Hmm, Jadi sudah 11 tahun. 11 tahun. Iya. Itu kalau di kampung tuh ke Ramadan kita biasanya H-3 itu kita kayak nyalain lampu-lampu di depan rumah. Jadi sesuai banyaknya keluarga, itu kita harus ada bacaan Inna Anzalnahu, itu kita nyalain dan semua di depan rumah itu kayak bikin kayu-kayuan gitu. Pokoknya dibikin dari kayu yang dari kampung terus di berkarya lah gitu. Jadi lebih berasa gitu. Terus juga pas malam takbirnya itu biasanya kita suka pawai obor, jalan kaki sama anak-anak di kampung, muterin kampung gitu sambil takbiran pakai kayu apa pawai obor itu. Namanya apa tuh kalau yang tadi yang dikasih pernah bikin di rumah itu namanya apa? Ada nama khusus nggak mungkin Oh ini tradisinya apa gitu? ada aduh eh, tuntur, namanya Tun, tuntur, tuntur. tuntur. Jadi Oh, tuntur itu artinya apa ya? Ya nyalain api mm-mm. di malam biasanya dibilang malam ganjil ya. Jadi kayak menyambut Rasulullah Oh, nuzul yang Quran itu ya. dipercayain nuzul Quran gitu kan, menyambut untuk ya itu Hmm, malam itu oke, gitu. oke. Tapi gimana mungkin Kanopia mungkin Ramadan kali ini tetap masih banyak disibukkan oleh aktivitas Mhm. kerjaannya gitu? Atau mungkin Ya. ada target khusus apa? Mungkin meskipun di tengah kesibukan kerja mau target misal khataman Quran atau Oh, apa gitu? ya ya ya. Setiap Ramadan, alhamdulillahnya keluarga aku tuh kita dari puasa awal kita udah bagi nih. Oh, Jadi kan kita ada 6. Aku 4 bersaudara, ibu sama bapak kan 6 orang. Nah itu kita bagi-bagi tuh. Aku di juz berapa sampai juz berapa, bapak dari juz berapa sampai juz berapa, terus nanti pas di udah ujung terakhir itu Ramadan kita hatam bareng-bareng. doa doa hatam itu Iya ya. doa hatam bareng-bareng, Oh, gitu. dan itu udah selalu di apa udah jadi tradisi di dalam Iya, keluarga iya, Kanopia tuh. Tiap mm-mm, tahunnya begitu ya. iya. Seperti apa sih kak? Mungkin ini banyak publik juga yang mungkin nggak menyangka loh seorang
Nofia Mahmid yang memiliki suara yang sangat tinggi, bagus, Masya Allah. tapi jago ngaji juga gitu, jago agama juga gitu. Itu Enggak. didikan orang tua sendiri seperti apa sih Kak? Kalau dibilang jago agama sih aku masih jauh dari apa ya, dari kesempurnaan itu ya. Masih belajar, banyak banget harus belajar. Tapi memang dari kecil papaku tuh pokoknya dia sangat ketat sekali untuk mengingatkan untuk sholat. Untuk sholat jangan pernah sampai berantem tuh. Kalau misalnya kalau dia lihat kita kayak lalai dalam sholat gitu, wah dia marah besar gitu. Terus selalu, pokoknya dia selalu ngingetin kita semua untuk at least satu hari itu satu ain gitu untuk ngaji gitu. Kayak biasakan untuk nggak usah terlalu lama mengaji, tapi satu hari itu ada aja yang dibaca gitu. Jadi biasain hal-hal kecil itu, jadi supaya kita terbiasa dengan hal-hal baik itu gitu. Karena ya, maksudnya baik buat kita juga kan gitu. Artinya bisa jadi benteng juga nggak sih karena film apa lagi mengingat mungkin maaf ya mungkin di dunia entertain Banyak yang jahat ya, gitu. lumayan maksudnya dinamikanya lumayan besar juga Betul, gitu. betul. Jadi bisa memfilter gitu. Iya ya. Ya itu kalau itu sih kita nggak bisa mengontrol ya baik dan buruk niat orang. Intinya aku selalu minta perlindungan sama Allah, dari insya Allah dari zikir-zikir, dari sholat, ya meminta untuk dibentengin jiwa, raga gitu, supaya yang berniat jahat itu tidak tembus gitu ke kitanya. Insya Allah ya, insya Allah selalu dikasih sehat, dikasih kuat. Oh, Kak, bicara soal kakak yang jago ngaji nih Kak. Nggak jago ngaji, cuman pengalaman aja. Itu tapi emang dari kecil emang udah ikut kayak ngaji-ngaji gitu tuh gimana sih Kak? Maksudnya ngaji yang memang punya tilawah gitu-gitu atau gimana? Aku tuh ngaji dari kecil sekali kan, udah ikut ngaji. Terus seru banget kalau ngaji di kampung itu tuh kita sepedaan dari rumah ke tempatnya guru. Dan sebelum ngaji itu biasanya kita dulu disuruh bareng-bareng nih, kita jalan ke sungai untuk nimbah air dulu. Jadi karena guru kita nggak dibayar kan sama uang gitu, jadi dia cuma minta kita untuk nimbah air. Jadi kita anak-anak tuh barengan gitu, kayak bawa-bawa air timbah, satu orang 1 galon, padahal waktu itu kita masih kecil. Tapi hal Tahun tuh Kak kalau ingat. berapa ya, dari iya dari 5 tahun, dari segitu udah ini. Jadi itu yang aku sangat rindukan ya, karena sulit untuk didapatkan di zaman sekarang itu, untuk kesederhanaan kayak gitu, yang hal-hal besar tapi kita tidak menganggapnya itu besar gitu, tapi itu menjadikan kita seseorang yang mandiri, tangguh, terus juga nggak takut akan kotor, nggak takut akan jadi maksudnya segala sesuatu kita nikmati gitu. Dan itu berarti dari kecil emang udah dalam lingkungan agama dalam arti pengajian gitu emang udah Iya, iya, ngaji, iya. mengajarkan itu ya. Iya, dan kita sering berkegiatan di musola. Kita ada musola dekat rumah gitu kan. Jadi selalu kayak apa ya? Aku tuh senang banget dulu bikin aktivitas sama teman-teman aku, dan aku yang ngajakin gitu, kayak ayo kita sholat subuh yuk bareng, sampai kita tidur di masjid, di musola. Terus abis dari sholat subuh kita jalan-jalan ke atas gunung, karena kan dekat dari gunung kan. Terus kita ke pantai, jalan dari pantai, kita kayak nungguin orang abis tangkap ikan, kita minta ikan gitu, terus kita bakar pinggir pantai. Abis dari bakar kita masukin, celupin lagi ke dalam laut biar garamnya dapat dari situ, terus dibakar lagi baru kita makan. Hal-hal kayak gitu tuh Masya Allah, yang kayak wow, ternyata aku bersyukur sekali bisa ngalamin hal itu dulu pas aku masih kecil gitu. Jadi aku sangat bangga menjadi anak yang tumbuh di kampung gitu.